Halo semuanya, perkenalkan saya Vanessa Viva Fiona, mahasiswa keperawatan dari Universitas Muhammad Nasir Bukit Tinggi. Di video kali ini kita akan membahas tentang biostatistik. Pernah nggak sih kalian ngerasa biostatistik itu kayak monster? Banyak angka, istilahnya ribet, kepala langsung cenut-cenut. Tenang, di video ini aku bakal bahas secara tuntas, dijamin kalian bakal ngerti. Let's go! Yang pertama, apa itu biostatistik? Biostatistik itu gabungan dari dua kata, bio yang artinya kehidupan dan statistik yang artinya ilmu tentang data. Jadi, biostatistik adalah ilmu yang mengelola data dalam bidang kesehatan atau kehidupan. Kenapa penting? Karena kita sebagai perawat pasti sering lihat data, misalnya jumlah pasien, tekanan darah, berat badan bayi, dan sebagainya. Nah, semua data itu harus diolah biar bisa diambil kesimpulan, disitulah biostatistik bisa dipakai. Contoh gampangnya, kita ingin tahu apakah bidan yang lebih rentan lebih patuh melakukan pencegahan infeksi. Nah, kita kumpulin data pendidikan dan kepatuhannya lalu dianalisis pakai biostatistik. Yang kedua, jenis statistik. Ada dua jenis utama. Yang pertama, statistik deskriptif, digunakan untuk menggambarkan atau merangkum data tanpa menyimpulkan. Contohnya, dari 100 pasien hipertensi, 60 orang perempuan dan 40 laki-laki. Itu hanya menggambarkan saja, belum menyimpulkan apapun. Yang kedua, statistik inferensial, digunakan untuk menarik kesimpulan dari sampel ke seluruh populasi. Contohnya, kalau dari 50 bidan yang disurvei, 80% patuh cuci tangan, maka kita bisa simpulkan bahwa mayoritas bidan di puskesmas lain juga mungkin patuh. Yang ketiga, jenis-jenis variabel dalam penelitian. Yang pertama, variabel bebas, independen, variabel yang diduga mempengaruhi variabel lain, contohnya tingkat pendidikan. Yang kedua, variabel terikat, dependen, variabel yang dipengaruhi oleh variabel bebas, contohnya tingkat kepatuhan dalam mencuci tangan. Yang ketiga, variabel moderator, variabel yang bisa memperkuat atau memperlemah hubungan antara bebas dan terikat. Contohnya, umur bisa memperkuat hubungan antara pendidikan dan kepatuhan. Yang keempat, variabel intervening, variabel yang tidak kelihatan langsung tapi ada di tengah-tengah pengaruh. Contohnya, motivasi kerja. Yang kelima, variabel kontrol, variabel luar yang dikendalikan supaya hasil penelitian tidak bias. Contohnya, semua responden harus perempuan supaya jenis kelamin tidak mempengaruhi hasil. Yang keempat, skala data atau skala pengukuran. Ini penting untuk menentukan analisis statistik yang cocok. Yang pertama, skala nominal, data yang cuma bisa dikategorikan, gak ada urutan. Contohnya jenis kelamin, status gizi baik atau buruk. Yang kedua, skala ordinal, data kategori yang ada urutannya tapi jaraknya nggak jelas. Contohnya, tingkat nyeri, ringan, sedang, ataupun berat. Yang ketiga, skala interval, data numerik yang punya jarak sama tapi nolnya bukan nol mutlak. Contohnya, suhu tubuh 0 derajat Celcius tetap ada suhu. Yang keempat, skala rasio, data numerik dari jarak yang sama dan ada nol mutlak, contohnya berat badan 0 kg sama dengan gak ada beratnya. Yang kelima, sumber data kesehatan. Yang pertama, primer. Kamu dapatkan langsung lewat observasi, wawancara, dan kuesioner. Contohnya, kamu mewawancarai ibu hamil tentang kebiasaan makan. Yang kedua, data sekunder, data yang sudah ada sebelumnya, misalnya dari catatan medis. Contohnya, data jumlah kelahiran dari rekam medis puskesmas. Yang keenam, cara ngumpulin data. Cara yang pertama, observasi. Kamu lihat langsung ke tempat penelitian, contohnya cara bidan mencuci tangannya. Yang kedua, dokumentasi. Baca catatan, file, atau laporan medis di tempat yang akan kamu teliti. Yang ketiga, survei. Pakai kuesioner, contohnya kuis tentang gizi pada ibu hamil. Yang keempat, eksperimen. Kasih perlakuan dan lihat hasilnya. Contohnya beri edukasi, lihat perubahan pengetahuan. Yang ketujuh, validitas dan reliabilitas alat ukur. Yang pertama, validitas. Merupakan alat ukur yang memang mengukur yang seharusnya. Contohnya, kuesioner depresi memang benar mengukur gejala depresi. Yang kedua, reliabilitas.
merupakan hasilnya konsisten kalau diulang. Contohnya hasil kuesioner hari ini dan besok sama, berarti reliable. Yang kedelapan, penyajian data. Biar data menarik dan gampang dibaca, cara yang pertama yaitu dengan membuat tabel agar bisa membuat data banyak. Yang kedua, dengan cara grafik batang agar bisa membuat perbandingan. Yang ketiga, grafik garis agar bisa melihat perkembangan. Yang keempat, diagram lingkaran atau P-chart agar bisa melihat presentase. 9. Ukuran tendensi sentral. Yang pertama, mean atau biasa disebut dengan rata-rata. Jumlah semua nilai dibagi banyaknya data. Contohnya, nilai 70, 80, 90. Meannya 70 ditambah 80 ditambah 90 per 3 sama dengan 180. Yang kedua, median. Nilai tengah setelah data diurutkan. Contohnya, ada angka 3, 7, dan 5. Mediannya sama dengan 5. Yang ketiga, modus. Nilai yang sering muncul. Contohnya ada 4, 5, 4, dan 6. Maka modusnya 4 karena nilai 4 sering muncul. 10. Ukuran penyebaran data. Yang pertama, range atau rentang. Nilai terbesar sampai yang terkecil. Contohnya 150 cm sampai 120 cm, sama dengan 30 cm. Yang kedua, variasi mengukur seberapa jauh nilai menyebar dari rata-rata. Yang ketiga, standar deviasi merupakan akar dari variasi. Semakin besar, maka data makin bervariasi. Yang ke-11, teknik sampling atau pengambilan sampel. Yang pertama, random sampling yang dilakukan dengan secara acak, semua orang punya peluang yang sama. Yang kedua, systematic sampling. Metode pengambilan sampel di mana elemen-elemen dipilih dari sebuah populasi dengan interval tetap setelah memilih secara acak elemen pertama. Yang ketiga, stratified sampling. Bagi jadi kelompok dulu lalu diambil secara acak. Yang keempat, cluster sampling. Pilih berdasarkan wilayah atau institusi. Contohnya 100 bidan di 4 rumah sakit, ambil 5 dari tiap rumah sakit pakai stratified sampling. Yang ke-12, uji hipotesis. Hipotesis itu dugaan yang perlu diuji, bisa terbukti benar, bisa juga terbukti salah. Yang pertama, uji T. Uji beda rata-rata dua kelompok, contohnya tekanan darah pria versus wanita. Yang kedua, Chi-square. Uji hubungan antara kategori, contohnya hubungan jenis kelamin dengan kepatuhan minum obat. Yang ketiga, korelasi persen. Lihat seberapa kuat hubungan dua angka, contohnya apakah makin tinggi umur, makin tinggi tekanan darahnya. Yang ke-13, kuartil, desil, dan persentil. Yang pertama, kuartil dibagi data jadi 4 bagian. Desil yaitu bagi jadi 10 bagian. Sedangkan persentil bagi jadi 100. Contohnya cocok dipakai buat nilai atau klasifikasi distribusi data pasien. Nah, sekarang kamu udah paham kan kalau biostatistik itu nggak semenakutkan itu? Cukup tahu jenis datanya, cara ngukurnya, dan gimana cara ngolahnya. Gampang kan? Ingat, di balik angka-angka itu ada nyawa yang perlu kita rawat dengan ilmu dan keputusan yang tepat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat terus jadi perawat hebat.